Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyatan fil alamin wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'dah. Baik, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah. Segala puji dan puja syukur ya atas kehadiratnya sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal azizil hamid. Eh ikhwani sekalian, alhamdulillah perkenalkan ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adityo Wiwit Kurniawan, biasa dipanggil Adit. Asal saya dari Tegal, Jawa Tengah, cuma ini domisili di Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya salah satu pengajar di Al Hasan ini. Insya Allah kita bersama-sama selama 4 pertemuan belajar tentang Muqaddimah Al-Jazari, cuma dengan penjelasan yang singkat, gitu ya. Karena memang hanya 4 kali pertemuan dengan 100 lebih bait, jadi mungkin satu kali pertemuan sekitar 25 sampai 28 bait. Seperti itu. Jadi nanti penjelasan saya hanya sedikit saja, hanya taklik saja ya, tidak syarah. Karena untuk syarah ada kelasnya tersendiri, bahkan mungkin sekitar 4 bulan untuk belajar Jazari ini dengan syarah yang lengkap. Dilaksanakan setiap malam, di Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Senin. Dengan durasi waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Seperti itu, dan dilaksanakan selama 4 bulan insya Allah. Dan ini sedang berjalan. Makanya ini dengan 4 kali pertemuan saya mungkin tidak menjelaskan secara singkat secara detail ya, secara detail dan mendalam. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Seperti itu. Ya, mungkin untuk perkenalan cukup ya. Dan kedepannya kami harap mengaktifkan kamera, karena jujur saja saya tidak suka kalau dengan Zoom seperti ini kamera dinonaktifkan, karena nanti timbul interaksinya kurang dan antara saya dan antum kurang mood gitu dalam mengajarnya. Semoga bisa dipahami nanti ke depannya. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Ustadz Asidik Fikri ya. Ada antum dari mana? Umur berapa? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fikri Asidik. Saya aslinya Bengkulu. Nah. Tapi domisili di Jambi. Masya Allah. Sekarang umur 23. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebelumnya udah pernah belajar Jazari, Ustaz? Pernah. Menghafalnya? Menghafalnya sudah juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti ada gambaran lah ya. Karena ini saya jelaskan mungkin ringkas, tidak begitu mendalam. Cuma nanti untuk pendalaman bisa ditanyakan langsung saja. Gitu ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz Abu Azmi Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz? Masya Allah, Ana bukan Ustaz. Nama Ustaz? Nama Rahmani Ansari. Ana berasal dari Kalimantan Selatan, Ustaz. Umur 43 tahun. Kalau profesi PNS, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah belajar Jazari, Ustaz? Pernah, tapi nggak kelar-kelar, Ustaz. Jadi banyak putus di tengah jalan. Oh, nah, insya Allah, insya Allah. Nah, selanjutnya Ustaz Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana asli Malang, Ana Ahmad.
Nama anak Ahmad aslinya asli Malang, Kota Malang, dan domisili juga Kota Malang juga. Masya Allah. Kita sama-sama Jawa ya, Ustaz ya. Jadi nanti ke depannya barangkali antum mungkin mendengar saya medok gitu ya, karena memang saya asal juga dari Tegal. Jadi nanti harap memaklumi gitu. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang makhorijul huruf, di mana ada perbedaan di antara kita orang Jawa dengan orang yang luar Jawa gitu. Apalagi nanti di huruf jim, dal itu yang memang agak kelihatan sekali. Bismillah, langsung saja kita mulai, insya Allah. Sampai waktu berbuka lah. Nah, di sini jam 16.15 di Jawa sendiri, di Jawa Tengah gitu ya. Dan buka insya Allah sekitar jam 8 kurang 10. Jam 8, jam 6 kurang 10, 18 kurang 10. Tapi bismillah, saya izin untuk share screen. Sebelumnya sudah pernah belajar Jazari, Ustadz Ahmad? Belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini. Nah, sebetulnya ini saya agak berat juga untuk mengajar Jazari dengan 4 kali pertemuan, karena saya biasa menjelaskan Jazari ini lebih dari 2 bulan, karena saya perlu penjelasan yang detail dan mendalam. Tapi karena ini memang permintaan dari Al-Ahsan sendiri untuk mengajarkan 4 bulan, sepertinya hanya menjelaskan artinya saja. Taklid pun hanya sedikit, dan sampai mendalam. Cuma nanti kalau misal mau pendalaman yang lebih, antum bisa menanyakan kepada Ana langsung gitu ya. Nanti Ana hanya gambarannya saja. Baik, bismillah. Buku Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik. Buku Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini buku yang sangat fenomenal sekali di bidang ilmu tajwid gitu ya. Salah satunya juga Tuhfatul Atfal, Nuniyah Sakhawi. Kalau antum mau belajar tentang makhorijul huruf, antum belajar di Nuniyah Sakhawi. Kalau antum mau belajar tentang tajwid, itu Tuhfatul Atfal, Jazari maupun Hidayatus Sibyan. Atau di Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, atau satunya di apa itu ya, Salsabilu Syafi, juga banyak dan lainnya. At-Tahdid juga punyanya Ibu Abu Amr. Ini salah satunya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang mungkin sangat fenomenal di kalangan para guru ngaji dan para qori ya. Isinya sekitar 100 lebih ya, 109 bait. Dan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini karangan imam besar di dunia qiraat. Semua sanad Al-Quran nyambung ke beliau. Kalau sanad Al-Quran yang nggak nyambung ke beliau, berarti sanadnya nggak nyambung ke Rasulullah. Ya, seperti itu. Jadi Imam Ibnu Jazari ini imam yang sangat berperan penting di dalam ilmu qiraat. Ya. Nama asli beliau adalah Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammadnya 3 kali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ad-Damashqi, dan beliau terkenal dengan Imam Ibnu Jazari. Nisbah beliau kepada pulau kecil Jazirah di perbatasan Suriah dan Turki. Namanya Jazirah Ibnu Umar, makanya namanya Al-Jazari. Dan terkenalnya ya Muqaddimah Al-Jazariyah karangan Imam Ibnu Jazari. Nama aslinya Samsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ad-Damashqi. Beliau dari Damaskus juga ya, Damashqi, ad-Damashqi. Lahir di Damaskus, di Syam ya sekarang, Suriah, pada tanggal 25 Ramadan tahun 751 Hijriah. Nah, karya beliau sangat banyak dan semua qiraat terkumpul sama beliau. Jalur Thayyibah, jalur yang 980 jalur. Jadi antum baca Al-Quran dengan beberapa wajah, banyak wajah. Misal ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kan harusnya 4 ketukan, bisa dibaca dengan 2 ketukan. Ya ayyuhallazina amanu. Itu ada 980 torik, ada 980 jalur dengan 10 imam qiraat dan 20 perawinya. Nah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satunya. Ya, terus nanti lagi re'e mad adreka, itu salah satunya. Yaitu terkumpul semuanya di Imam Ibnu Jazari. Karya-karyanya adalah salah satunya ini, ya. Di Muqaddimah Al-Jazariyah. Salah satunya Al-Hidayah fi Ulumi Riwayah, At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, An-Nashr fi Qiraat al-Ashr, dan buku yang paling fenomenal adalah Thayyibatun Nashr fi Qiraat al-Ashr. Itu tentang qiraat 10 dengan 20 perawinya. Masya Allah.
Ya, al-muqaddimah. Al-muqaddimah ini pemisahan bab. Ya. Ini kan namanya bab ya. Ini namanya bab. Muqaddimah itu namanya bab. Dan pemberian judul bab ini bukan berasal dari Imam Ibnu Jazari, tapi berasal dari murid-muridnya. Jadi dulu Imam Ibnu Jazari itu nggak ada kata-kata al-muqaddimah. Yaqulu nggak ada, tapi langsung yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Nah, seperti itu. Jumlahnya nanti ada 100 lebih ya, sekitar 109 kalau tidak salah ini. Sampai bawah coba sampai berapa ya? Sampai 109. Kalau nazimnya sendiri sampai 100 berapa? 106 terus nanti ditambah sama muridnya gitu. Ada 109 dan ini wajib dihafalkan. Nah, seperti itu ya. Memang agak susah nih untuk belajar di Manzumah Jazari, cuma ya bismillah sedikit-sedikit setiap hari mungkin 5 bait enggak masalah. Ya. Ini pakainya ilmu arud. Ilmu arud itu di atasnya ilmu balaghah. Jadi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu arud. Ilmu arud ini ilmu yang paling tinggi di dalam bahasa Arab. Jadi kalau antum belajar ilmu arud, antum udah bisa belajar semuanya. Nahwu, sorof, balaghah udah bisa. Dinamakan ilmu arud itu kayak syair ya. Kayak kalau Indonesia itu pantun, belakangnya ABAB, atau rima belakangnya AAAA. Ini sama. Yaqulu raji'a fin rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Ini semua. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Nah, belakangnya hu gitu ya. Langsung saja saya bacakan atau mungkin Ustadz Fikri membacakan. Ustadz Fikri saja yang membacakan. Silakan tafadhol. Ustadz Fikri mendengar suara saya? Putus-putus, Ustaz. Ya, silakan bisa dibaca ini, Ustaz. Yaqulu raji'a fin rabbin sami. Afan ini saya pakai wifi dan kalau misal mungkin ada putus-putus bisa ngomong ya di chat mungkin. Silakan, Ustaz. Yaqulu raji. Bismillah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa lallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Sampai akhirat. 6. Wa ba'du. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihi muhattamu qabla asy-syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Sampai akhir mukadimah, Ustaz. 6. Muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'in unsa lam takun tuktab biha. Baik. Muqaddimah, namanya muqaddimah artinya pembukaan ya. Yaqulu raji'a fin rabbin sami'i. Afan saya menjelaskan dengan ini. Nanti antum bisa menulis. Saya nggak menjelaskan dengan matan yang sudah di-share, itu sebagai referensi antum saja. Cuma ana menjelaskan pakai ini saja, ya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, ya, akan berkata, yaqulu, akan berkata seseorang yang mengharap ampunan dari Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Jazari ini sangat rendah hati ya, tidak sombong dan membanggakan diri. Jadi pakainya domirnya yaqulu. Mengatakan dia, ya, yaqulu. Jadi mengatakan huwa, dia, bukan saya, aqulu roji, bukan, tapi yaqulu. Jadi di sini beliau menunjukkan bahwasanya beliau sangat, masya Allah ya, tawadhu'nya sangat tinggi sekali. Yaqulu roji, akan berkata seseorang yang mengharap ampunan dari Allah. Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, ya, yang maha mendengar. Rabbin sami'i, Rabb yang maha mendengar.
Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Siapa yang mengharap ampunan dari Allah? Yaitu Muhammad ibnu al-Jazari Asy-Syafi'i. Nama aslinya Syamsuddin Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Jazari ad-Damashqi Asy-Syafi'i as-Salafi. Nama aslinya. Jadi beliau memang dari Jazari. Beliau juga lahir di Damaskus, di Suriah, Damaski. Beliau mazhabnya Asy-Syafi'i dan beliau as-Salafi. Ya, nama panjang nama aslinya. Jadi di sini bukan mengatakan akulu, padahal yang membuat ini kan beliau, tapi mengatakan seseorang gitu. Jadi sangat tawadunya sangat tinggi. Alhamdulillahi wa sallallahu, segala puji bagi Allah ya. Ala nabiyhi wa mustafahu, dan salawat rahmat dari Allah atas nabinya dan manusia pilihannya. Muhammadin wa alihi wa sahbihi, siapa manusia pilihannya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Di sini mengatakan Quran, tapi ada juga yang mengatakan Quran. Wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Quran ini riwayatnya Ibnu Katsir, ya, qiraatnya Ibnu Katsir itu bacanya bukan Quran tapi Quran. Jadi kalau misalnya antum baca Al-Quran terus ketemu kata-kata Al-Quran itu bacanya Al-Quran. Itu riwayatnya Ibnu Katsir. Karena Imam Ibnu Jazari juga beliau dulu bacanya riwayatnya Ibnu Katsir juga salah satunya. Tapi di sini kita pakai nasah yang ini, yang Quran itu riwayat yang lain. Nah, tapi kita pakai yang ini aja. Wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Ya, yang mengharap ridho dari Allah, segala puji bagi Allah dan salawat atas Nabi, yaitu Nabi Muhammad dan juga seluruh keluarganya, ya. Ala Nabi wa Mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi, seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya dan seluruh para mukri Al-Quran ma'muhibbihi, dan para pencintanya. Ya, mukri itu siapa? Mukri adalah orang yang mempelajari ilmu qiraat secara musyafahah. Musyafahah itu talaki, ya. Ustadz Ahmad dengan saya dengan Ustadz Ahmad itu bertatap muka maupun online secara seperti ini. Jadi harus membuka kamera seperti ini. Itu namanya musyafahah atau talaki. Dan diperbolehkan untuk mengajarkannya. Nah, misal Ustadz Ahmad talaki dengan saya. Ustadz Ahmad sudah selesai 30 juz. Saya memberikan ijazah kepada Ustadz Ahmad. Ya, Ustadz Ahmad boleh mengajarkannya. Itu namanya mukri. Dan mukri pun banyak pendapat ya dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama salah satunya adalah perbedaan lafadz Qur'aniyah. Kayak misal Maliki Yaumiddin, jadi Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin? Boleh, riwayat yang lain. Ya, itu antara Allah dan Jibril. Perbedaan itulah dinamakan ilmu qiraat. Ya. Atau yang pendapat yang kedua, ilmu yang mempelajari perbedaan lafadz Qur'aniyah, ilmunya. Lah inilah yang pendapat dari Imam Ibnu Jazari. Ilmu yang mempelajarinya namanya ilmu qiraat. Lafadznya juga dikatakan ilmu qiraat. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Seperti itu. Ini saya afwan agak cepat ya. Nanti kalau misalnya antum kecepatan bilang saja, atau mungkin kurang paham tanyakan saja di akhir. Yang ketiga, pendapat yang lain adalah mazhab dari mazhab yang muncul dari a'imah qiraah. Ya, salah satu contohnya kita kan baca Al-Qur'annya riwayatnya Imam Hafiz, ya. Riwayat Imam Hafiz, qiraat Imam Hafiz riwayatnya Asim. Atau mungkin yang lain qaulun dari An-Nafi', atau mungkin riwayat Hamzah dan lain sebagainya lah. Itu a'imah qiraah itu, para imam-imam qiraat itu disebut juga ilmu qiraat. Dan kita mempelajarinya. Seperti itu ya. Dan mukri pun banyak, ada yang dikatakan pemula bahwasanya dia itu mempelajari lebih dari 3 riwayat, itu dinamakan qori yang pemula. Yang kedua qori yang menengah, apabila dia sudah menguasai 4 sampai 5 riwayat dari Al-Qur'an. Kalau yang mahir berarti dia sudah mempelajari seluruh qiraat, baik yang jalur yang syatibiyah, jalur yang pendek, hanya 1 riwayat yang dipakai, ataupun jalur yang thayyibah atau yang kubro. Nah, itu 980 jalur sudah dipelajari. Itu namanya qori yang mahir. Mukri yang mahir. Seperti itu ya. Wa ba'du inna hadhil muqaddimah, ya. Kemudian setelah itu, ya, kitab ini merupakan muqaddimah, dinamakan muqaddimah. Siapa yang mengatakan dan siapa memberi nama? Yaitu tadi Imam Ibnu Jazari. Ya, inna hadhihi muqaddimah. Kitab ini merupakan muqaddimah atau pendahuluan, artinya pendahuluan.
Fima ala qari'ihi an ya'lamah, yang berisi mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Qur'an. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti tidak ada cara lain kecuali mempelajari Al-Qur'an, ya. Wajib berarti sudah tidak ada cara lain kecuali mempelajari Al-Qur'an, salah satunya dengan mempelajari muqaddimah ini. Kenapa Imam Ibnu Jazari mengatakan muqaddimah? Muqaddimah kan artinya pendahuluan, pembukaan. Bahwasanya siapa saja yang mau mempelajari Al-Qur'an, ya pendahuluan dan pembukaannya dalam mempelajari muqaddimah ini sebelum mempelajari buku-buku yang lain. Maksudnya seperti itu. Ya. Fima ala qarihi an ya'lama. Baik. Idza wajibun alaihi muhattamu iz. Di riwayat yang lain itu muqaddimah bisa dibaca dengan muqaddamah. Muqaddamah. Jadi dalnya itu berharokat fathah, muqaddamah. Tapi kita pakainya kira apa yang riwayat yang ini saja gitu ya. Idz wajibun alaihi muhattamun. Nah, ini sebetulnya muhattamun punya bawahnya ya. Kita mau berhenti di idz wajibun alaihim. Berhentinya di situ sebetulnya. Idz wajibun alaihim, maka wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Qur'an. Mempelajari tajwid ini wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Qur'an. Tidak ada cara lain untuk berhenti di sini. Yang dipelajari pertama adalah nanti makhorijul huruf. Jadi memang benar-benar wajib untuk para pembaca Al-Qur'an. Siapa saja, berarti kalau wajib, siapa yang tidak mengamalkannya mendapat dosa. Ya, ini wajib, definisi wajib, ya. Siapa yang tidak mengamalkannya mendapat dosa. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa mengamalkan ilmu tajwid mendapat dosa. Ini menurut Imam Ibnu Jazari, ya. Muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Sebelum mereka mulai membaca Al-Qur'an, hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahaminya. Ilmu tajwid salah satunya dengan buku muqaddimah ini. Baik. Makharijal hurufi was sifati. Yang pertama kali dipelajari di buku ini, di bab ini adalah tentang makharijul huruf was sifati dan sifat-sifat huruf. Sifat-sifat yang mengiringinya. Huruf punya sifat, manusia punya sifat, huruf pun punya sifat. Ya, makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf ba itu keluarnya di mana? Huruf ain keluarnya di mana? Nah, seperti itu ya. Terus liyalfidhu bi afsahil lughati. Liyalfidhu ini di riwayat yang lain bisa dibaca dengan liyantiqu. Liyantiqu bi afsahil lughati. Liyantiqu bi afsahil lughati. Bisa juga liyalfidhu bi afsahil lughati. Ma makna? Apa artinya? Ya, agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. Liyalfidhu bi afsah, dengan bahasa yang paling fasih, bi afsahil lughah. Ya, jadi kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan Nabi, dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW, dengan bacaan yang paling fasih, baik makhrajnya maupun sifatnya. Seperti itu. Muharririt tajwidi wal wafa, muharririt tajwidi wal mawaqifi. Bab yang ketiga yang akan dipelajari adalah tentang menguasai, ya, muharririt tajwid, menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid, juga kaidah-kaidah waqaf wal mawaqif. Mawaqif artinya waqaf, ya, waqaf seperti itu. Wa mal ladzi rusima fil masahifi, wa mal ladzi rusima fil masahifi. Nah, wakaf itu apa? Wakaf itu cara berhenti dan memulai bacaan Al-Quran. Wakaf dan ibtida mungkin antum sudah pernah dengar ya dan sering dengar. Wa mal ladzi rusima fil masahifi. Rusima di riwayat lain bisa dibaca rusima. Ada tasydidnya di huruf sin. Wa mal ladzi rusima fil masahifi. Bisa juga dibaca dengan wa mal ladzi rusima fil masahifi. Nah, jadi menguasai dan mampu menerapkan ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid, juga kaidah-kaidah waqaf, cara berhenti dan cara membaca Al-Quran, memulainya dengan bacaan yang baik dan benar. Karena ini benar-benar sangat penting. Kita berhenti di sini, oh ternyata salah. Gitu. Karena ada di dalam Al-Quran yang memang harus satu nafas. Jadi satu ayat itu harus satu nafas. Kalau kita berhenti saja, itu artinya jadi hancur. Dan itu tentang mengejek Allah. Jadi bahaya sekali. Nah, pentingnya talaki di sini. Pentingnya talaki dengan guru, kita baca Al-Quran dengan guru. Guru mengasih tahu di sini harus satu nafas. Nah, itu pentingnya talaki. Ya.
Wa man ladzi rusima fil masahifi. Nanti kita juga bakalan belajar tentang mushaf Utsmani, rosem Utsmani. Al-Qur'an yang kita pegang sekarang adalah tulisannya dari Utsman bin Affan. Makanya dinamakan dengan rosem Utsmani. Maksudnya seperti itu. Itu bab selanjutnya. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Selanjutnya kita akan belajar tentang di antaranya ya mengenai dua kata yang tertulis disambung atau dipisah. Jadi di dalam rosem Utsmani itu ada kata-kata yang disambung maupun dipisah. Kayak misal kalla balla atau mungkin tentang allazi allazina dan lain sebagainya di dalam rosem Utsmani yang nanti bakalan kita pelajari di buku Muqaddimah ini. Baik disambung maupun dipisah. Juga mengenai penulisan huruf taknis. Wata'i unsa lam takun tuktab biha. Tentang huruf ta. Tak taknis ya. Jadi tak kan ada dua, tak marbuto dan tak taknis. Tak taknis itu tak yang terbuka. Alif bata. Nah, alif bata tak itu maksudnya. Tak taknis. Huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan perempuan. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab pasti tahu ya, tak taknis itu digunakan untuk muannas, tentang perempuan gitu. Yang tidak tertulis, yang tidak ditulis dengan tak marbuto, wata'i unsa lam takun tuktab biha. Lam takun tuktab biha berarti artinya tidak tertulis, tidak ditulis dengan tak marbutoh, yakni ta yang berbentuk seperti huruf H yang ada titik duanya ya di atasnya. Padahal biasanya ditulis dengan tak taknis, tapi ditulis dengan tak marbutoh. Nah, maksudnya gitu. Jadi nanti ada kata-kata di dalam Al-Quran yang seharusnya ditulis dengan tak marbutoh, tapi ditulisnya dengan tak taknis. Yang seharusnya ditulis dengan tak taknis, tapi ditulis dengan tak marbutoh. Itu ada nanti dalam Al-Quran. Kapan dipelajari? Nanti di bab Muqaddimah ini salah satunya. Seperti itu. Sampai sini di bab Muqaddimah ada yang mau ditanyakan? Nanti kita agak lama di bab makhorijul huruf soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke bab makhorijul huruf. Silakan yang mau baca Ustadz Ahmad mungkin. Silakan bisa dibaca bab makhorijul huruf. Makhorijul hurufi wa 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Bismillah. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawf. Lil jawfi. Fa'alifu al-khawfi wa akhtaha wahi. Hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Ulangi Ustaz, yang bait ke-10. Lil jawfi alifun. Alif. Wa ukhtaha wahi. Kenapa? Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Diulangi lagi. Oh, falifu al-khawfi Lil jawfi. lil jawfi. Ini kita pakai yang di layar saja ya Ustaz, yang di layar saya, yang saya share screen. Oh. Nah. Memang nanti ada ketukar bisa, boleh. Alifun fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi ada, tapi kita pakai yang ini lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Oh, lil jawfi alifun wa ukhtuha wahi. Hurufu wa ukhtaha, bukan wa ukhtuha. Wahi. Hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsa al-halki. Hamzah, ha'u, wa min wasati, ma'ainun ja'u. Fa'ainun ha'u, wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Wa min wasatihi fa'ainun wasatihi. Wasatihi fa'ainun ja'u. Ha'u, huruf ha. Ha'u. Lanjut bawahnya. Ada ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu wal wastu
fajimu syainu ya waddadu min hafadihi idwaliya adrasa min aysara ayyumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtuj'alu warra Wara yudanihi li dhahrin adkhalu. warra'u yudanihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalulu waddalu wattaminhu ulyat thanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya as-sufla wadda'u waddalu wa thalil ulya min tarafahima wa min batni syafa fal fa ma'at rafi thanaya mushrifa Al-musrifah. al-mushrifa lisyafatain al-wawu ba'u mim Ba'un mimu. wa unnatu wa ghunnatu makhrujaha al-khashum Al-khaysyumu. Oke. Untuk makhorijul huruf, Ana nggak bahas artinya dulu ya Ustaz. Ana mau bahas, antum perhatikan ke Ana, dan Ana nggak bahas artinya. Karena makhorijul huruf ini kita ke praktek, bukan ke teori saja. Oke, yang pertama kali dijelaskan, mungkin di sini antum ada yang pernah jadi guru ngaji atau lain sebagainya, atau mungkin guru agama lah di sekolah, dan akan menjelaskan tentang makhorijul huruf. Yang pertama kali dijelaskan adalah tentang tempat-tempatnya. Tempat makhorijul huruf itu apa? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Kita ngomong ro itu lidahnya nempel kemana ya? Nah, dan perlu diketahui bahwasanya makhorijul huruf ini sifatnya ijtihadi para ulama. Salah satunya adalah ijtihadnya Imam Ibnu Jazari. Jadi Nabi Muhammad itu dulu nggak ngasih tahu bahwasanya huruf ba itu bibir atas ketemu dengan bibir bawah nempel, itu enggak. Nabi Muhammad dulu nggak mengatakan seperti itu. Jadi ini sifatnya ijtihadi. Jadi antara ulama dan ulama pasti ada yang berbeda, gitu ya. Jadi dan perbedaan ini semuanya betul, gitu ya. Kalau misal itu rujukannya baik dan riwayatnya betul sampai menyambung sampai Rasulullah. Dan ini kita bahas, kita patokannya adalah Imam Ibnu Jazari saja. Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwasanya makhorijul huruf itu dibagi menjadi 5 tempat dengan 17 titik, ya. Oke. Saya bahas di awal saja. Makhorijul hurufi sab'ata asyar. Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 tempat. Untuk 29 huruf hijaiyah. Ada berapa? Ada 29 huruf hijaiyah. Di 17 titik ya, 17 titik. Ini berdasarkan siapa? Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Al-ikhtar. Ikhtar itu pilihan. Berarti siapa yang memilih? Ya. Berdasarkan pendapat yang terpilih dari para ulama ahli qiraah. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makhorijul huruf. Dan Ibnu Jazari menguatkan pendapat yang mengatakan 17 tempat. Siapa yang salah satunya mengatakan beda? Imam Al-Farra, Imam Jara'i, Imam Qutrub mengatakan 14 makhraj. Karena ro dan lam itu satu tempat. Di bawahnya ada Sibaweh, ada Imam Syatibi, ada Imam Abu Amr Ad-Dani di bukunya At-Tahdid itu mengatakan ada 16 makhraj. Al-Jaufnya ditiadakan. Abu Ja'far Al-Madani nanti beda lagi ya. Jadi ada yang 14, ada yang 16 dan kita merujuk kepada Imam Ibnu Jazari saja 17 tempat, 17 titik. Seperti itu ya. Alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Dan ini merupakan pendapat dari dipilih oleh Imam Ibnu Jazari. Yang sudah maghrib siapa Ustaz? Afwan. Ustaz Abdullah, tadi menunjukkan resen. Gimana Ustaz?
Saya sebentar lagi maghrib nih, Ustaz, di Indonesia Tengah. Oh iya, yang di Indonesia Tengah Iya. mungkin pakai WIT ya. Wita. Silakan mungkin bisa berbuka. Antum mau minum dulu silakan. Ana persilakan mau sholat maghrib dulu silakan seperti itu. Ini insya Allah ada rekamannya. Nanti saya upload di YouTube. Jadi antum bisa melihat. Lah, nyambung enggak Ustaz sanatnya? Sanatnya tersambung. Ya, kalau misal riwayahnya nanti mendengarkan seluruhnya. Tapi kan ini kita diroyah. Diroyah itu kan artinya pelajarannya gitu ya. Nah, itu enggak apa-apa nanti melihat di rekaman YouTube. Sanat itu tidak tersambung dari rekaman YouTube. Tidak bisa. Rekaman tidak bisa menyambungkan sanad. Nah, sanad nanti tersambung ketika di akhir saja, nanti saya bacakan semuanya, atau nanti antum membacakan, nanti itu tersambung. Dan antum mungkin menghafalkan dengan saya, itu tersambung. Tapi untuk diroyah, untuk pelajaran seperti ini, antum bisa melihat di YouTube nanti. Seperti itu ya Ustaz ya. Bisa dilanjut di YouTube. Tafadhol, la ba'sa. Ya, nanti saya bisa live dulu ya. Sambil La ba'sa. Khair insyaallah. Khair. Selamat berbuka puasa Ustaz. Gimana saya bisa lihat? Gimana Ustaz? Di YouTube ya. Nanti linknya ana share di grup. Oh, baik. 6, insyaallah. Barakallahu fikum. Oke, yang pertama, 5 tempat ini apa aja Ustaz? Ada 5 tempat. Yang pertama adalah Al-Jauf. Saya stop share aja biar yang terlihat muka saya. Nah. Ada 5 tempat. Yang pertama dijelaskan kepada para murid. Kalau misalnya antum lihat di buku-buku, yang pertama adalah Al-Lisan. Ini antum merujuk kepada saya aja ya. Kita tinggalkan buku yang lain dulu. Yang pertama kali dijelaskan adalah Al-Jauf. Ya Ustaz ya. Al-Jauf. Al-Jauf itu apa? Al-Jauf itu rongga mulut. Jadi Al-Jauf itu huruf yang keluar dari Al-Jauf disebut juga makhraj muqaddar. Jadi semua huruf yang berharokat a, i, u, babi, bu, tati, tu, sasi, itu sampai akhir itu keluarnya dari mulut pasti, betul kan? Apa keluar dari hidung kan nggak mungkin. Kita punya mulut, kita punya suara juga di mulut. Lah, al-jauf ini namanya rongga mulut. Jadi semua huruf keluar dari rongga mulut. Yang kedua adalah huruf mad. A, i, u, itu keluarnya dari rongga mulut. Jadi al-jauf itu adalah semua huruf yang berharokat dan semua huruf mad. Itu ya. Yang pertama kali jelaskan kepada para murid adalah al-jauf, bukan al-lisan, bukan al-khoisyum, bukan asyafatin, tapi al-jauf. Ya, pertama yang menurut Imam Ibnu Jazari adalah al-jauf. Sekarang kedua, al-halqi. Al-halqi itu apa? Al-halqi adalah tenggorokan atau kerongkongan atau apalah terserah antum, yang penting tenggorokan ini. Gitu ya. Nah, oke. Anda nggak pakai peraga, nggak pakai peraga mulut-mulutan, Anda nggak pakai gambar dan lain sebagainya. Allah menciptakan kami, menciptakan kita tangan. Kita pakai tangan saja. Jadi ketika nanti antum menjelaskan kepada murid, pakai tangan. Karena ini sudah Anda terapkan. Dan ini lebih efisien menurut saya. Baik dari segi biaya maupun segi pemahaman, lebih paham dengan tangan. Tangan kanan kita, tangan kanan ini ya. Oke, tangan kanan kita dipakai untuk al-halqi ini. Ini tangan, itu al-halqi. Ini tenggorokan kita. Bayangin ini tenggorokan kita. Tenggorokan kita bayangin kayak jalur keluarnya mesin cuci. Selangnya mesin cuci antum tahu ya? Nah, itu kan regek-regek gitu ya. Nah, itu bayangin ini. Ini adalah selang mulut kita, ini tenggorokan. Ini ya, ini nanti adalah lisan. Lisan apa namanya? Lidah. Ini lidah. Ya, ini lidah. Lah, tangan kiri kita dipakai untuk atasnya, rahang atas. Jadi nanti kalau saya gini, berarti lidah saya nyentuh rahang atas. Kalau gini berarti lidah saya nyentuh gigi. Kalau gini berarti diapit sama gigi. Lah terus nanti kebalikannya, tinggal dibalik aja tangan kirinya. Nah, gini. Kelihatan ya di layar ya. Kalau gini berarti lidah saya nyentuh gigi seri bawah. Nah, jadi gini-gini aja mainnya. Jadi nanti kalau ditanya sama anak-anak, di mana makhraj huruf ro, nanti anak-anak langsung bilang gini, di sini Ustaz, di sini. Nah, walaupun memang anak-anak di mana itu pokoknya di sini, disentuh di sini. Oh, di sini ya berarti betul, berarti di atas rahang atas. Ini lebih efisien kepada anak-anak sebetulnya. Sama kita juga yang muda-muda, remaja juga lebih paham dengan bayangan gitu ya. Kalau misal di gambar itu biasanya kadang sering lupa.
Saya langsung saja jelaskan. Di bawah ini ada namanya aksol halki. Aksol halki. Ya, di bawah, paling bawah di sini nih, kita kan punya leher, terus ada dada. Ada cekungan pasti di sini. Antara leher dan dada ada cekungan. Coba antum pegang. Cekungan ini itu ada huruf H dan huruf Hamzah. Huruf apa? H dan Hamzah. Coba antum ngomong H. Pasti geter. Nah, ha hi hu bah. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Cukup. Kalau ini udah geter cukup. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan namanya takalluf. Jangan sampai bocor ke dada. Selangnya jangan sampai bocor ke dada. Kalau bocor ke dada nanti bunyinya ih. Dadanya jangan sampai geter. Cukup yang geter ininya aja. Ihdinas shiratal mustaqim. Bukan ihdina. Ini salah. Gitu ya. Ini di sini yang geter. Namanya aksol halki. Aksol artinya bawah. Halki artinya tenggorokan. Bawah tenggorokan. Ada huruf hamzah dan huruf h. Hamzah h. Ya. A, I, U. Huruf A. Huruf A ada yang mengatakan, Ustadz dulu saya ketika ngaji disuruhnya 4 jari masuk mulut. Ada yang mengatakan ada 3 jari masuk mulut. Ada yang mengatakan 2 jari. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah yang 2 jari masuk mulut saja cukup. Kalau yang 4 jari masuk mulut itu mungkin untuk anak-anak ya, biar mulutnya kebukanya lebar. Gitu lah. Kayak kalau kita sudah dewasa mungkin cukup 2 saja. A, I, U. A, I, U. Nah, sebenarnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nanti saya sedikit menjelaskan ya. Kalau misal ulama Syam dan ulama Yaman ngomong A itu A. Nah, kalau misal yang ulama Mesir itu biasa aja A. Nah, kalau yang Syam dan Yaman itu powernya kuat A, I, U. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau yang Mesir alhamdulillah. Biasa dia tobi'i seperti itu. Ada huruf hamzah dan huruf H. Pertengahan di jakun kita, jakun ya. Itu ada huruf ain dan huruf H. Huruf apa? Ain. Ain dan H. Coba. Ai, ba. Nah, itu di sini. Hahi, hubah. Itu juga sama di sini. Huruf H. Ya. Baik. Selanjutnya ada di atasnya. Ini di tengah tadi namanya wastul halki. Wastu artinya pertengahan. Halki artinya tenggorokan. Di atasnya ada namanya adnal halki. Adnal halki. Ustadz, adna kan artinya bawah. Halki artinya tenggorokan. Kok bawah malah di atas? Akso malah di bawah. Antum mungkin salah. Enggak. Adna itu adnal halki artinya lidah yang paling bawah. Pangkal lidah paling bawah. Nah, itu maksudnya adnal halki itu lidah paling bawah. Jadi lidah yang paling bawah nanti timbul huruf kho dan huruf ghoin. Kho dan ghoin. Huruf kho itu ada kotornya. Kho, khi, khu, ba. Tapi nanti ketika antum mendengarkan ulama Madinah, ya itu ngomong kho itu bukan ngorok. Jadi kho itu nggak ada ngoroknya kalau ulama Madinah. Antum nanti mendengarkan MP3 deh. Syekh dari Madinah. Kalau Syekh dari Madinah ngomong kho itu huruf H. H bersih itu dijadikan ho. Ho, hi, ubah. Ho, hi, ubah. Jadi nggak ada ngoroknya, itu ulama Madinah. Tapi ulama-ulama yang lain kebanyakan itu ada ngoroknya. Huruf ghoin yang nggak boleh ada ngoroknya. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau antum ngorok, huruf ghoin ada ngoroknya, berarti ghoinnya masih salah. Ya, ghoinnya masih salah. Karena ghoin bersih, nggak boleh ada ngorok. Ini memang perlu talaki, Ustaz. Ya. Jadi Anda nggak tahu Ustadz Adam bagaimana pengucapan huruf ghoinnya, Ustadz Abdullah bagaimana pengucapan huruf ghoinnya. Tapi karena memang ini waktunya kita singkat, mungkin nanti saya tanya aja salah satu bisa praktek seperti itu ya. Ini ada huruf ghoin dan huruf kho di sini, ya. Ya. Kita naik sedikit ke atas. Ya, ini halki sudah selesai. Halki namanya halki tenggorokan. Makanya di ilmu tajwid ada namanya izhar halki. Nah, huruf yang jelas dan huruf-huruf yang jelas ini muncul dari tenggorokan. Yang kedua ada namanya alisan. Alisan itu berarti artinya bibir, lidah. Nah, ini tenggorokan udah. Sekarang ke lidah. Nah, ini lidah kita ya.
Saya nggak bisa mempraktekkan ini lidah di sini, enggak. Pakai tangan saja. Nanti antum menjelaskan kepada murid juga pakai tangan. Ini lidah, ya. Ini ujung lidah ini, ya. Pangkal lidah, afwan, pangkal lidah. Antum pernah lihat lonceng antum di dalam? Itu namanya ufula, lonceng. Lonceng di dalam. Nah, ini pangkal lidah ketika ditempelkan dengan lonceng kita di dalam itu nanti timbul huruf qaf dan kaf. Ko, qi, ku, ba, ko. Huruf ko itu munculnya dari situ. Jadi pangkal lidahnya nempel ke lonceng. Kaf juga sama. Ka, ki, ku, ba, k. Cuma nanti ada hamesnya. Huruf qaf, ya, untuk huruf qaf sendiri itu mungkin sering kita belajar sama guru ngaji itu dulu harus sampai nyeklok gitu ya. Itu sebenarnya salah ya. Jangan sampai nyekloknya terlalu dalam. Jadi cukup aja koqiqu baqo, baqo, cukup. Nah, itu huruf qaf dan kaf di sini. Kita maju sedikit di tengah lidah. Tengah lidah kita pakainya ini ya. Gerigi kita, tangan kita. Nah, ini ada huruf jim, shin, ya. Ja. Gimana cara ngingetnya? Cara ngingetnya jas saya. Jas saya. Jas saya. Jim, shin, ya. Oke, kita ke huruf shin dulu. Sya. Sya. Jadi sya itu kalau misal kita dulu belajar ketika ngaji itu bibir harus sampai muncis-muncis. Sya. Ini salah ya. Karena makhraj huruf shin itu bukan di bibir tapi di tengah lidah. Jadi gimana caranya kita pegangin ini bibir biar jangan sampai gerak-gerak. Sya. Sya. Ini yang betul. Sya. Sya, shi, shu, bash. Bibir nggak usah gerak-gerak maju. Sya, sya ini salah. Ya, jadi cukup tengah lidah yang nempel ke rahang atas. Tengah lidahnya nempel ke rahang atas. Sya, shi, shu. Oke. Selanjutnya ada huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Mungkin semuanya sudah bisa ya. Dan sekarang ke huruf jim. Jim ini kita inilah orang Jawa kadang huruf jimnya itu sampai keluar anginnya banyak. Gimana cara huruf jim yang baik? Antum sediakan kertas. Kalau kertas ini gerak berarti jim antum masih salah. Perhatikan ya. Ja. Ini sampai gerak. Ini salah berarti jim antum. Terus gimana jim yang betul? Antum ngomong ya. Ya. Tempelkan sedikit aja. Ya. Jadi bukan meja. Nah, ini kita biasa orang Jawa. Tapi meja. Bukan jajan, tapi jajan. Nah, kayak condong ke huruf ya gitu. Cuma ditempelkan sedikit, ya. Ya, yayan, jajan. Nah, itu di situ, ya. Baik, tafadhol ya Maulaf, silakan sudah masuk maghrib. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Selanjutnya huruf tadi ya, huruf shin sudah, huruf ya sudah, huruf jim sudah. Nah, untuk huruf jim sendiri ada di kalangan para ulama juga agak berbeda ya antara ulama Mesir, Syam dan Madinah, beda. Oke, kita lanjut. Kita sudah ke jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Kita ulangi lagi dari awal. Hamzah, ha, ain, kho, ghoin. Di sini qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Tengah jim, shin, ya. Jasyaya. Jasyaya. Oke, selanjutnya ini lidah. Perhatikan, ini yang saya pegang adalah tepi lidah. Tepi lidah. Ya, tepi lidah. Samping antum itu namanya tepi lidah. Kalau Anda majukan seperti ini namanya ujung lidah. Ujung lidah. Ini tepi ujung lidah. Tepi ujung lidah. Ulangi lagi. Tepi lidah. Ujung lidah. Tepi ujung lidah. Ujung lidah, tepi ujung lidah. Kepala lidah. Paham ya? Tepi lidah, ujung lidah, tepi ujung lidah, kepala lidah. Nanti kita tahu perbedaannya di bagaimana. Oke. Kita sekarang ke tepi lidah dulu. Ketika tepi lidah nempel kepada gigi geraham atas. Tepi lidah nempel ke gigi geraham atas. Gigi geraham atas, baik kanan maupun kiri, itu timbul huruf bo.
huruf sod yang ada titiknya. Bo. Jadi huruf bo itu bukan muncis-muncis bo sampai gini itu salah ya. Atau mungkin sampai melembungkan pipi bo, ini salah. Bagaimana yang betul? Cuma ditempelkan saja tepi lidahnya ke gigi geraham atas. Bo. Jadi ini jangan sampai gerak nih. Bo, boy. Nah, ketika huruf kasroh bunyinya boy. Kenapa bunyi boy? Karena bo ini punya sifat ada yang namanya istitolah, ada yang namanya idbak. Ketika si pangkal lidahnya turun, nanti timbul ada birokrasi di situ, timbul bunyi W. Ini Afwan saya matikan dulu. Oke. Agak kurang fokus kalau misal ada berisik suara sedikit. Huruf bo, jadi boy. Nah, ini paling penting ketika kita baca surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jangan sampai walau. Monyong-monyong ini salah. Walau. Nah, antum dengar bunyi lain. Walau. Nah, bunyi itu namanya istitolah. Jadi nempelnya ujung lidah sampai pangkal lidah, tempel semuanya. Ini nempel semua ke gigi geraham atas. Ya, itu proses nempelnya namanya istitolah. Jadi ketika walau itu ada jedanya. Jadi kalau ada imam yang baca shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini salah. Karena harus ada istitolahnya. Waladdallin, seperti itu. Ya. Nah, gigi gerahamnya antara gigi geraham atas kanan maupun kiri, kanan ataupun kiri, ya. Menurut Ubaidul Al-Afghon, ya, Syekh Ubaidul Al-Afghon, itu ditempelkan semuanya. Gigi geraham atas kanan maupun gigi geraham atas kiri. Tapi kan beliau kan orang Arab ya. Lidah kita kan beda. Antara lidah saya dengan lidahnya orang Kalimantan, lidahnya saya dengan lidahnya orang Jambi kan beda. Ada yang runcing, ada yang lebar gitu kan. Nah, dan satu-satunya manusia yang paling fasih membaca surat Al-Fatihah adalah Nabi Muhammad. Ketika beliau membaca huruf bo yang bersukun, yang berharokat sukun, itu lidahnya langsung nyabang, nempel dua-duanya. Gigi geraham atas kanan maupun kiri itu nempel semuanya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tempelkan salah satu, baik maupun kanan maupun kiri. Paham ya sampai sini Ustaz ya? Nah, afdolnya mana? Afdolnya kiri. Walau. Kiri. Gigi geraham atas kiri. Ini perlu belajar banyak. Jujur saja, Ana belajar huruf bo selama 2 bulan, Ustaz. Huruf bo saja. Ya, untuk huruf bo yang betul. Karena memang harus ditempelkan. Oke, ini sekarang tepi lidah. Ya, sekarang kita ke ke pertengahan ujung lidah ini, ujung lidah. Oke, perhatikan ya. Ini saya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Antum kelihatan ya. Ketika ujung lidah ini ya, Afwan, ini bukan tanda fuck you atau gimana. Ini ujung lidah ini. Ya, tengah saya adalah ujung lidah. Itu nempel ke atas, ke rahang atas. Itu nanti timbul bunyi nun. Nah, coba antum ngomong nah. Nempel kan? Nah, yang ditempelkan adalah ujung lidah. An, in, un. Yang ditempelkan ujung lidah. Nah, selanjutnya maju sedikit. Itu nanti ada huruf lam. Lam yang ditempelkan bukan ujung lidahnya, Ustaz, tapi seluruhnya, tepi ujung lidah. Afwan ya, ini lidah saya. Itu depan nempel semua. Jadi nanti timbul huruf al. Coba antum ngomong al. Nempel semua kan? Tepinya nempel semua. Tapi kalau nun, an. Cukup pucuknya aja. Nah, paham ya? An sama al. Al lebih lebar, yang nempel semuanya. Gitu loh. Maju lagi sedikit, ada huruf ro. Ada huruf ro. Lah, ro yang ditempelkan bukan ujung lidah, yang ditempelkan bukan tepi lidah, tapi yang ditempelkan adalah kepala lidah. Ini lidah nih. Lidah.
Yang ditempelkan ininya nih. Ini, afwan ya. Depan. Depan. Sini. Jadi huruf ro itu punya sifat namanya takrir. Getaran huruf ro antara 1 sampai 3. Lebih dari 3 salah, kurang dari 1 salah. Jadi kalau ulama Mesir bacanya gini, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya 3 getaran. Yang paling afdol, yang sanadnya benar-benar paling sahih dan kuat adalah yang getarannya 1. Terus gimana Ustaz getarannya 1? Perhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, agak kayak cadel gitu ya, huruf ro-nya enggak ini ya. Nah, itulah yang betul. Ya, bukan apalagi yang bacanya seperti ini, Ar-Rahmanirrahim. Ini salah. Getarannya terlalu banyak. Getaran ro antara 1 sampai 3. Ar-Rahmanirrahim. Coba anak pengen tanya Ustadz Adam. Mungkin bisa dicontohkan huruf ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, ini berarti ro-nya sudah betul karena yang ditempelkan adalah kepala. Kalau yang ditempelkan ujung, nanti bunyinya seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang ditempelkan ujungnya. Ya, getarannya terlalu banyak. Lah yang ditempelkan adalah kepalanya, biar getarannya kurang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, maksud ya. Nah, di beberapa buku yang pernah saya temui itu urutannya nun lam ro. Ada lagi yang urutannya lam run lam nun ro. Ada yang lagi yang urutannya ro nun lam. Yang benar yang mana Ustadz? Yang betul, semuanya betul. Karena semuanya menurut kami ya, itu adalah titiknya sama di situ. Titiknya di gigi rahang atas itu. Hanya saja yang nempel beda. Yang nempel ujungnya, tepinya, sama kepala lidahnya. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi nanti Ustaz di buku ini seperti ini, di buku ini seperti ini. Terus yang betul yang mana? Semuanya betul. Hanya saja ditempelkannya lah itu. Lam yang ditempelkan tepinya, nun yang ditempelkan ujungnya, kalau ro yang ditempelkan kepalanya. Sampai sini paham ya? Oke. Kita maju sedikit antara gigi seri dan gusi. Gigi seri dan gusi. Nanti timbul huruf ta. Coba antum ngomong ta. Ta. Nah, di situ kan muncul. Terus huruf dal. Da. Ade. Nah, di situ. Ade. Ada lagi huruf po. Alpo. Nah, nanti huruf to-nya beda antara ulama Mesir dan ulama Syam. Kalau ulama Mesir biasa alto. Kalau ulama Syam dan ulama Yaman alpo. Po. Lebih tebal karena isti'alanya dan itbaknya nempel. Jadi pangkal lidahnya itu nempel ke langit-langit atas juga. Nempel ke lonceng. Oke, lanjut. Ada huruf ta, ada huruf dal, dan ada huruf po. Kita maju sedikit. Lidahnya digigit. Ada timbul bunyi sa. Jadi lidahnya nempel gigi seri atas. Sa. Ada lagi namanya huruf za. Tapi nempelnya nggak usah terlalu banyak ya. Kalau nempelnya terlalu banyak nanti salah. Nanti timbulnya huruf bo. Cukup iza ja. Nah, nempelnya sedikit aja. Za. Oke. Sekarang huruf vo. To yang ada titiknya. Huruf to yang ada titiknya. Vo. Kalau vo-nya Mesir biasa aja vo. Tapi kalau vo-nya orang Yaman vo. Dia lebih tebal. Vo vaidu. Kalau Mesir vo zidu. Cukup Mesir. Jadi nanti antum mungkin suatu saat bisa talaki pengambilan sanad dengan ulama Mesir, berarti pakailah makhrajnya orang-orang Mesir. Tapi kalau misal antum talaki dengan orang Yaman pakai makhraj Mesir, ya antum salah terus gitu. Kalau antum talaki dengan orang Mesir pakai makhrajnya orang Yaman, ya salah terus. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pernah saya alami. Kita lanjutkan. Huruf za, huruf ta, dan huruf vo. Itu lidahnya digigit. Nah, sekarang lidahnya ke bawah. Sejajar dengan gigi seri bawah. Dan nempel ke gusi bawah. Itu timbul huruf sin. As. Punya sifat sofir. Hanya saja nanti beda di kalangan para ulama. Kalau Mesir dia lebih runcing. As.
Kata Syekh Hanafa Maulana, salah satu pemegang sanad tertinggi di Indonesia, mungkin antum sudah pernah kenal dan alhamdulillah kebetulan saya sudah pernah bertemu dan berbincang dengan beliau. Untuk huruf sin, lidahnya itu sejajar dengan gigi seri. As. Jadi nempel ke gigi seri. Nah, untuk ulama Syam dia lebih lebar untuk sofirnya as. Itu Syam. Kalau Mesir as cukup. Nah, huruf sin ada lagi huruf za. Az. Coba antum ngomong az. Itu pasti gigi lidahnya nempel gigi bawah kan. Nah, ada lagi huruf so, als. Ya, huruf so yang mungkin kita pelajari di TPA biasanya kan sampai muncis gitu ya, als, sampai monyong-monyong gitu. Ini salah ya. Bagaimana caranya? Ya, lidahnya ditempelkan lekat dengan gigi seri bawah dan gusinya. Als. Jadi dipegangin ini bibir biar jangan sampai monyong-monyong. Als. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, jadi bacanya sri, bukan sri tapi sri. Ini jalurnya Yaman, sri. Kalau yang Mesir, sri cukup. Nah, ada bedanya ya. Oke, lanjut, selesai lisan. Kita ulangi lagi. Qaf kaf, ja ya, bo. Ta nun, lam, ro, ta dal, to, sa za zo, sin, zain, so. Selesai untuk lisan. Sekarang ke bibir, asyafatain. Yang keempat adalah asyafatain. Berarti ada al-jauf, al-halki, asyafatain, ya, al-lisan, dan nanti al-khoyshum. Pembagian 5 menurut Imam Ibnu Jazari. Asyafatain, bibir. Antara bibir atas dan bibir bawah nempel. Itu ada huruf apa? Huruf ba. Ab. Coba kalau nggak nempel. Gitu kan? Kalau nggak nempel. Coba kalau ditempelkan. Ab. Nah, nempel. Lagi huruf mim. Ma. Amma. Nempel kan bibirnya. Lanjut lagi ada huruf wawu, au, bergerak kan? Coba kalau nggak gerak, l, gitu kan? Nah makanya gerakanlah bibirnya, au. Nah sampai sini paham ya? Oke, itu kalau bibir atas berfungsi dua-duanya, baik bawah maupun atas. Sekarang yang berfungsi satu aja, bibir bawah, bibir atas diam aja, bibir atas diam aja. Nanti timbul huruf fa, af. Itu nanti nempelnya ke gigi seri atas. Af. Nah, bibir atas diam aja kan? Coba kalau bibir atas ikut bercampur, apa maksudnya ikut berperan? Af. Gitu kan jadinya. Nah, bibir atas diam aja, nggak usah ikut campur. Af. Makanya nanti ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, bacanya bukan anfusihim, ini salah. Terus gimana bacanya? Anfusihim. Kelihatan ya wajah saya di layar antum. Anfusihim. Bukan anfusihim, tapi anfusihim. Jadi bibirnya agak mau menempel kepada gigi seri atas. Maksudnya? Toib. Asyafatain selesai. Hurufnya tadi aja. Mim, ba, wawu, fa. Sekarang ke al-khoyshum, ke hidung. Loh, ada Ustaz huruf yang keluar dari hidung nggak keluar bunyinya, maksudnya bukan seperti itu, bukan hurufnya keluar dari hidung, tapi suara yang dicampurkan dengan suara hidung adalah huruf nun dan mim yang bertasydid. Anna, coba antum pencet hidungnya, muncul nggak bunyi dengungnya? Anna, nggak muncul kan bunyi dengungnya. Amma, jadi dengungnya ada yang di mulut, ada yang di hidung, dan semua huruf yang berdengung semuanya hurufnya di hidung, al-khoyshum. Ya. Salah satu nanti ada ikhfa hakiki, nun sukun
bertemu dengan huruf ta, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ta atau huruf dal atau huruf to, itu nanti dengungnya bukan kayak biasanya. Bukan misal kungtum ya, ing kuntum. Nah, bunyinya beda. Ketika nun sukun bertemu kaf, ing, hurufnya eng asli, ng asli, ing. Tapi ketika nun sukun bertemu ta, bukan ng asli, tapi agak dimasukkan ke dalam hidung. Ing kultum, ing kultum, pasti beda. Kalau mungkin suara saya terlihat terdengar jelas, pasti beda. Ing kultum, karena masuk hidung separoh. Nah, sampai sini sudah selesai. Jadi kalau makhorijul huruf itu, kalau misal antum paham, dijelaskan 1 menit selesai. Saya coba jelaskan. Hamzah, ha, ha, ain, kho, ghoin, kof, kaf, jim, shin, ya, bo, nun, lam, ro, ta, dal, to, sa, za, zo, sin, zain, so, mim, ba, wawu, fa, nun, dan mim bertasydid. Selesai. Makhorijul huruf 29 huruf saya bacakan selama 1 menit. Itu kalau misal sudah hafal dan paham. Dan kita langsung gambaran, oh iya di sini. Jadi ketika nanti ngajarkan ke anak-anak, coba anak-anak di mana huruf so? Di sini Ustaz, di sini. Gini pakainya tangan, gini-gini. Di sini. Padahal nggak tahu. Yang penting tangannya gini-gini aja. Udah paham dia. Oh, berarti so di bawah kayak gitu. Huruf jim di mana? Di sini, Ustaz, di sini. Tangannya langsung gini-gini. Nah, gitu. Kalau saya mengajarkan kepada anak-anak dan beberapa asatid yang muda-muda dan calon dai ya, itu dengan tangan. Karena dengan gambar kita harus ngeprint dulu, apalagi dengan gigi kita harus beli dulu, itu sekitar 250.000 kalau nggak salah harganya. Kalau gambar, kalau kita suruh misal dakwah di pelosok, misal di Maluku atau mungkin di Kalimantan yang mungkin pelosok, kita suruh ngeprint dulu, sedangkan di sana nggak ada print-printan, terus gimana kita menjelaskan makhorijul huruf? Gitu kan? Nah, kita pakai tangan yang Allah sudah tentukan. Sudah selesai tentang makhorijul huruf. Saya jelaskan artinya yang tadi sudah di share screen. Insya Allah saya share screen lagi. Kita lanjut lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Untuk huruf yang jauf, ya lil jaufi alifun. Ada juga fal alifu fa aliful jaufi. Di riwayat yang lain ya sama saja. Lil jaufi alif. Pada huruf-huruf al-jauf itu rongga yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Jadi semua huruf yang keluar dari mulut namanya al-jauf. Yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Dan semua huruf yang berharokat dan huruf yang mad. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Terdapat alif dan saudara-saudaranya yakni huruf-huruf mad. Baik wawu, mad. Huruf mad apa aja? Huruf alif yang didahului dari fathah, huruf wawu sukun yang didahului dengan dhamma, huruf ya sukun yang didahului dengan kasrah. Itu huruf-huruf mad. Dan semua huruf yang berharokat itu muncul dari al-jauf. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Jadi al-jauf itu semua huruf mad dan semua huruf yang berharokat. Tsumma li aqsal halki hamzun ha'u. Untuk aqsal halki tadi sudah saya jelaskan ada huruf ha dan huruf hamzah. Wa min wasfihi fa'ainun ha'u. Untuk wasatnya ada huruf ain dan huruf ha. Di sini ya, tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke yang ke-12. Adnahu ghainun kha'uha. Ya, untuk adna namanya adnal halki ada huruf gha dan huruf kha. Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu. Untuk huruf qaf ada di aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah yang tadi nempel ke lonceng. Ada huruf qaf dan huruf kaf. Maju sedikit ada huruf kaf, maksudnya seperti itu. Huruf qaf nempel lekat dengan rahang atas itu timbul huruf qaf. Kalau agak lunak nempelnya nanti timbul huruf kaf. Asfalu wal wastu fajimu shinuya. Wal kafu asfalu, harusnya nyambungnya ke situ. Wal wastu berarti tengahnya lidah ada huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Ya, fajimu shinuya.
Wadadu min hafatihi idwaliya. Untuk huruf dha seluruh tepi lidah, baik dari depan lidah sampai belakang lidah nempel ke gigi geraham atas, kiri maupun kanan. Afdolnya di kiri. Adrosa min aisaro au yumnaha. Yang ke ini ya, adrosa. Adrosa itu artinya gigi geraham. Min aisaro, baik yang sebelah kiri, au yumnaha atau sebelah kanan. Untuk huruf lam, wallamu adnaha limuntahaha. Untuk huruf lam itu keluar dari ujung sisi lidah yang merupakan akhir dari tempat keluarnya huruf dhad. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk huruf lam di mana ya. Wan nunu min tarafati tahtu ja'alu. Untuk huruf nun keluar dari ujung lidah, ujungnya yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk huruf nun di mana. Ya, warra yudanihi la dhahrin adkhala. Untuk huruf ro yang ditempelkan adalah punggung lidah atau kepala lidah, yakni di bawah makhraj huruf lam. Jadi menurut Imam Ibnu Jazari, huruf yang pertama adalah lam dulu. Lam, nun, ro. Kalau imam yang lain ada yang mengatakan nun, rom, ada yang katakan laron, ada yang mengatakan ronal. Seperti itu ya. Itu untuk huruf ro. Wa ta'u wa dalu wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulya sanaya. Ya, untuk huruf ta, dal, ta keluar dari bagian ujung lidah yang bersentuhan dengan bagian belakang gigi seri atas. Antara gusi dan gigi seri atas nempel lidahnya, ujungnya timbul huruf ta, dal, dan to. Lanjutnya, wasofiru mustakinna minhu wa min fauqis sanaya sufla. Dan untuk huruf sod, huruf zai, dan huruf sin namanya huruf sofir dan dia tegak sejajar dengan gigi seri bawah. Ya. Wadha'u wa zalu wa tha lil ulya. Untuk huruf dha, untuk huruf zal dan huruf ta itu lebih tinggi lagi. Jadi giginya digigit sama gigi, lidahnya digigit sama gigi. Timbul huruf ta, huruf dha, dan huruf zal. Di sini paham ya? Lanjut. Min tarafaihima, yakni keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Itu untuk huruf dha, zal, dan tha. Wa min batnish, mana ini? Wa min batnish shanaya. Wa min batnish syaf. Wa min batnish syafah. Ya. Untuk huruf fa, falfa ma'atrafis sanayal musyrifah. Untuk huruf fa keluar dari bibir perut bawah, ya. Perut bibir bawah dengan bersentuhan dengan gigi seri atas. Fa. Lanjut. Lisyafataini. Untuk bibir bawah dan bibir atas ketemu ada huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Lisyafataini al-wawu wa ba'un mimu. Wa gunnatun makhrajuha al-khayshum. Untuk huruf gunna makhrajnya di al-khayshum. Di hidung. Oke. Sampai sini untuk makhrajul huruf ada yang mau ditanyakan? Untuk talakinya nanti ya di pertemuan yang akan datang, kalau misal ada waktu atau mungkin antum mau privat dengan saya, silakan hubungi nomor saya saja, tidak masalah. Ustaz, Anda mau coba huruf sin saya udah betul atau belum? Atau semua huruf Ustaz, semua huruf saya udah betul apa belum? Silakan bisa hubungi nomor WA saya, nanti bisa privat ya di waktu yang lain. Selanjutnya kita masuk ke sifatul huruf. Insyaallah sifatul huruf selesai ya, 26 bait untuk hari ini. Sifatul huruf berarti sifat-sifat yang mengiringi dengan huruf ya. Sifatul huruf, sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil. Ada sifat-sifat huruf diantaranya ada jahr. Jahr atau jelas, tertahannya udara. Oke, untuk ini antum mungkin bisa baca artinya saja ya Ustaz ya untuk sifatul huruf. Antum bisa baca arti yang sudah
share di grup mungkin ya, di matan itu. Ana jelaskan singkat saja dan Ana intinya merujuk ke ini, hanya saja Ana nggak membacakan artinya, cuma keadaannya ya sama saja seperti itu. Ya, untuk sifatul huruf itu ada yang mutadodah, ada juga yang ghairu mutadodah. Ya. Untuk huruf yang lazimah, jadi sifatul huruf nanti dibagi menjadi dua, ada yang lazimah dan ada yang aridhah. Huruf yang lazimah itu ya berarti huruf lazimah itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang mutadodah, ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Maksud ya? Oke. Sekarang kita yang menjelaskan tentang mutadodah. Huruf yang mutadodah, huruf yang memiliki lawan itu nanti terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan aliran udara terlebih dahulu. Ya, itu sebenarnya ini perlu dicatat karena memang untuk arti kan sudah ada gitu ya di matan yang sudah di-share di grup. Cuma ini tidak ada. Saya menjelaskan tidak yang seperti di matan. Ini yang dimaksud dengan syarah. Yang pertama, yang berdasarkan dengan aliran udara. Huruf yang berdasarkan dengan aliran udara ada yang namanya hams dan jahr. Hams dan jahr, ya. Hams itu hurufnya apa aja? Hurufnya ada fahasahu syakhsun sakata. Fahasahu syakhsun shin kha shad sakata sin kafta. Nah, itu huruf hams. Jadi ketika dibaca hurufnya ada 10, ketika dibaca keluar udaranya ak, ab, af, keluar anginnya, itu namanya huruf hams. Sifatnya punya sifat lemah. Lawan katanya hams, lawannya dari hams ada jahr. Jahr itu kuat. Hurufnya apa aja? Hurufnya selain fahasahu syakhsun sakat. Selesai. Semua huruf hijaiyah selain huruf fahasahu syakhsun sakat. Ya. Mahmusuha fahasahu syakhsun sakat. Selain huruf itu namanya jahr. Jahr punya sifat kuat. Yang kedua, berdasarkan aliran suara. Berdasarkan aliran suara ada namanya rokhwa dan syiddah. Ya, rokhwa dan syiddah. Rokhwa punya sifat lemah. Yang kedua ada syiddah, lawannya dari rokhwa. Rokhwa punya sifat kuat. Hurufnya apa aja? Ajid kotin bakat. Syadiduha lafdun ajid kotin bakat. Jadi huruf A, jim, dal, qaf, po, ba, kata. Itu punya sifat syiddah, kuat ketika dibaca. Ab, aj, kuat. Jajiju, kuat. Ya, ini berdasarkan aliran suara. Tengah-tengahnya antara rokhwa dan syiddah ada namanya bainiyah. Wa baina rikhwin wa syiddah, antara rokhwa dan bainiyah ada namanya tawassut atau bainiyah. Tawassut atau bainiyah punya sifat kuat. Hurufnya apa aja? Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Lin Umar. Paham ya, Ustaz? Sampai sini ya. Lin Umar. Taib. Wasab'u ulwin khussadaqtin qid. Oke, selanjutnya berdasarkan terangkatnya pangkal lidah dan ke langit-langit mulut. Pangkal lidah ke langit-langit mulut. Ke lonceng. Itu ada huruf istifal dan huruf isti'ala. Huruf istifal punya sifat lemah. Jadi yang tadi ya, syiddah itu ajud kotin bakat. Pertengahannya ada namanya bainiyah atau tawassut. Lin Umar. Selain huruf-huruf itu, selain ajud kotin bakat dan lin Umar, ada namanya rokhwah. Jadi huruf-huruf hijaiyah selain ajid kotin bakat dan lil umar namanya rokhwah. Paham ya sampai sini ya? Jadi seperti ini. Aduh, Anda nggak punya pulpen ya. Ini seperti ini aja. Pulpennya nggak ada di sini. Tuh, seperti ini aja. Misalnya ini buku ya. Ini satu, Ustaz. Ini satu. Ini aja deh. Ini satu. Jadi ini syiddah. Ya. Ab. Pertengahannya namanya rokhwah. Ya, ada al. Yang di sini namanya rokhwah. Ini namanya tawassut atau beniyah, di sini namanya rokhwah. Contohnya as. Jadi nggak bisa as itu syiddah. As atau as harus as. Nah, satu alif. Kalau huruf lam juga nggak bisa syiddah. Kalau huruf lam syiddah nanti mantul. Al. Kalau rokhwah nanti terlalu panjang, nggak boleh. Jadi pertengahan. Alhamdu, bukan alhamdu. Nah, itu namanya aliran suara.
Maksudnya sehat sampai sini? Oke. Selanjutnya ada berdasarkan terangkatnya pangkal lidah dan langit-langit. Ada namanya istifal dan isti'ala. Istifal punya sifat lemah dan isti'ala punya sifat kuat. Ya, isti'ala berarti yang diangkat pangkal lidah dan suaranya. Hurufnya apa aja? Wasab'u ulwin khussodoktin kid hasor. Hurufnya adalah khussodoktin kid. Huruf kho, sod, bo, ghoin, to, kof, dan to. Kho, sod, bo, ghoin, to, kof, dan dho. Itu huruf isti'ala. Selain huruf itu dinamakan istifal. Lemah. Selanjutnya berdasarkan melekat atau terbukanya lidah bagian atas. Ya. Berdasarkan melekat atau terbukanya lidah bagian atas. Itu nanti ada namanya infitah dan idbaq. Infitah punya sifat lemah, idbaq punya sifat kuat. Ya, hurufnya apa saja? Huruf idbaq. Huruf idbaq itu huruf-huruf yang hamil. Huruf to, huruf bo, huruf so, dan huruf bo. Ya, jadi pangkalnya terangkat, tengah lidahnya juga terangkat. Ya, maksudnya seperti itu. Hurufnya apa aja? To, bo, so, bo. To, bo, so, bo. Ya, di sini mana ya? Ada. Wa farra min lubbin huruful mudlaqah. Farra min lub ini udah masuk idlaq. Ya, wasofiruha ini udah masuk sofir. Di sini sebetulnya. Nah, ini wasadu do tu wasadu do un to udo un mudbaqah. Bismillah, Afan Ustaz, izin duluan anak minta beli air sama kakak nih. Oke, la ba'sa, khair insyaallah. Yang mau izin silakan. Huruf sod, huruf do, huruf to, dan huruf do itu huruf idbaq mudbaqah. Ya, ini mudbaqah. Selanjutnya wafarrom lawannya selain huruf to, huruf do, dan huruf so, dan huruf do itu dinamakan infitah. Selain huruf-huruf idbaq dinamakan huruf-huruf infitah. Ini sifat ya, berdasarkan melekat atau terbukanya lidah bagian atas. Selanjutnya ada namanya idlaq dan ismat. Itu berdasarkan mudah atau sulitnya pengucapan dari sisi keluarnya huruf. Ada huruf apa? Ada farromin lub. Wa farromin lubin huruful mudlaqah. Farromin lub, huruf fa, huruf ro, huruf mim, huruf nun, huruf lam, huruf ba. Dinamakan huruf mudlaqah atau huruf idlaq. Ya. Ismat punya sifat sulit diucapkan. Selain huruf farromin lub berarti sulit ya. Nah, idlaq berarti punya sifat lemah. Ismat punya sifat kuat, idlaq punya sifat lemah. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Kalau tadi kan huruf yang memiliki lawan. Sekarang huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, huruf yang tidak memiliki lawan namanya ghairu mutabodah. Ghairu mutabodah. Di sini Imam Ibnu Jazari menjelaskan cuma sedikit. Yang pertama adalah sofir. Sofiruha sodun wazayun sinun. Sofir itu artinya suara seperti seruit. Ya, itu namanya sofir. Hurufnya apa aja? Huruf sin, huruf sod, dan huruf zai. Di sini ya. Sofiruha sodun wazayun sinu. Huruf sod, huruf za, huruf sin. Nah, selanjutnya ada huruf qalqalah. Dan ingat semua huruf yang ghairu mutaboda, semua huruf yang tidak memiliki lawan itu punya sifat kuat. Ya. Selanjutnya qalqalatun qutbu jaddin wallinu. Oke, kita berhenti di sini. Qalqalatun qutbu jaddin. Huruf qalqalah, qalqalah itu berarti dipantulkan. Hurufnya apa aja? Qutbu jaddin atau baju di toko ya. Huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Qutbu jaddin atau qutbu jaddin atau baju di toko boleh saja, sama semuanya. Ya, itu terjadi karena terkumpulnya dua sifat jahar dan syiddah terkumpul, makanya tertahan aliran suara dan tertahan aliran udara. Makanya dua-duanya tertahan berarti ketika diucapkan terpantul. Ad, ab, alko, alpo, gitu ya. Selanjutnya walinu. Untuk qalqalah sendiri ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada juga yang mengatakan qalqalah akbar.
Qalqalah kubro berarti yang di akhir kalimat. Qalqalah sugro yang matinya asli karena dia sukun. Kalau qalqalah akbar dia matinya karena waqaf dan dia berharokat tasydid. Contohnya tabbat yada abi lahabin watab. Watab ini artinya qalqalah akbar. Lebih tinggi daripada qalqalah kubro. Seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan qalqalah sugro, asgor, sugro, wasat, kubro, akbar. Ada juga yang mengatakan ulama demikian. Kalau yang qalqalah wasat ya atau qalqalah wusto itu pada kaf ha ya ain sod sod d-nya itulah qalqalah wusto. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, kalau enggak paham mungkin bisa ditanyakan. Selanjutnya walinu untuk huruf lin. Huruf lin itu apa aja? Ada wawun, wayaun, sukina. Huruf wawu dan huruf ya yang berharokat sukun wan fataha dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Au, ai, huruf ya atau huruf wawu yang sukun dan sebelumnya adalah berharokat fathah. Ai, au. Gitu ya, paham ya? Jadi kita harus bisa membedakan huruf lin, madlin, dan lin. Oke, saya jelaskan. Huruf lin berarti wawu, ya yang berharokat sukun. Sebelumnya fathah. Sifat lin berarti sifat lembutnya. Au, ai. Nah, ini namanya sifat lin. Kalau madlin berarti apabila ada huruf mad ya pada huruf-huruf lin. Nah, mad pada huruf lin. Jadi ada 3 ini. Lin ini punya sifat istimewa. Yang pertama huruf lin, wawu atau ya yang berharokat sukun. Yang kedua ada sifat lin, lembutnya, sifat lembutnya. Yang ketiga ada mad lin. Gitu ya. Sampai sini Ustaz. Oke. Selanjutnya wan fataha qablahuma wal inhirafu. Di sini wawawun wa ya. Nyambung ya. Wawawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Itu tadi untuk lin. Wal inhirafu suhiha. Sekarang sifat inhiraf. Sifat inhiraf itu sifat yang menyimpang. Menyimpang suara dan makhrajnya. Ada pada huruf lam dan ro. Wan inhirafu suhiha fil lami warro. Wan inhirafu suhiha fil lami warro. Pada huruf lam dan ro. Coba kalau antum ngomong al. Al. Dia kalau nggak punya sifat inhiraf, nggak bakalan bunyi al gitu. Jadi ini gini ya, perhatikan ya. Al itu si lidah itu gerak-gerak. Nempel semuanya. Lah itulah dinamakan inhiraf. Menyimpang antara sifat suara dan makhraj. Al, r. Nah, itu ya untuk huruf lam dan huruf ro. Selanjutnya wabitakririn ju'il. Wabitakririn ju'il. Untuk sifat takrir. Sifat takrir. Takrir itu artinya getaran yang berulang. Pada huruf ro. Getarannya antara 1 sampai 3. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang paling afsal adalah getarannya 1. Ar-Rahman. 3 boleh? Boleh. Ar-Rahman. Nah, gitu ya Ustaz ya. Baik. Walid tafasyishinu. Walid tafasyishinu. Selanjutnya ada sifat tafasyi. Tafasyi ini hanya punya disifati oleh huruf shin. Tafasyi itu ya udara yang berhembus dan menyebar. Tafasyi udara yang berhembus dan menyebar. Asyaiton. Nah, itulah. Itulah huruf shin. Punya huruf shin. Sifatnya namanya tafasyi. Selanjutnya bo dan in istafil. Huruf bo istafil. Selanjutnya ada namanya istitolah. Ada sifat istitolah. Sifat yang tidak memiliki lawan ada namanya sifat istitolah. Di sifat huruf bo saja. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Walau bunyi nya itulah namanya istitolah. Memanjangkan makhraj. Walau. Nah,
itu cuma disifati huruf do saja. Gitu ya, tidak ada huruf yang lain. Imam Ibnu Jazari menjelaskan cuma sampai sini. Cuma ini mau saya tambahkan. Sifat selanjutnya adalah sifat gunnah. Gunnah artinya indah dan teratur, dengung pada huruf nun dan mim yang bertasydid atau semua huruf yang gunnah. Idgham bi gunnah itu ya. Baik. Selanjutnya ada namanya sifat ta'affuf. Sifat ta'affuf ini saya tambahin sendiri. Imam Ibnu Jazari nggak menjelaskan sampai sini. Ini saya tambahkan di buku yang lain. Ta'affuf itu punya sifat huruf fa. Antum coba ngomong af. Bunyi f. Ya bunyi f-nya inilah namanya sifat ta'affuf. Ya, memiliki sifat sofir dan tafashi. Sifat sofir dan tafashi digabung namanya sifat ta'affuf. Hanya terdiri pada huruf fa saja. Hanya ada pada huruf fa. Afwahihim. Afwahihim. Baik. Selanjutnya ada namanya sifat ta'tis. Ta'tis. Ini menurut Syekh Abdul Razak. Ada pada huruf jim. Ya, sifat ta'tis ada pada huruf jim. Coba antum ngomong aj. Bunyi beceknya itu aj. Bunyi beceknya namanya sifat ta'tis. Gitu ya Ustaz ya. Bunyi beceknya itu namanya sifat ta'tis. Pada huruf jim saja. Selanjutnya terakhir ada sifat khofa. Sifat khofa ini ada pada huruf h, huruf mad, dan huruf lin. Sifat khofa ini sifat yang tersembunyi pada sebuah huruf. Dan ini harus dihindari. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Biasanya hu-nya itu nggak kelihatan. Ya, itu namanya sifat yang tersembunyi. Qul huwallahu ahad. Ini baca seperti ini salah. Terus gimana yang betul? Qul huwallahu ahad. H-nya harus kelihatan. Ya, karena H punya sifat khofa. Harus dihindari. Gimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah mengucapkannya dengan jelas. Ha-hi-hu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selain huruf H, ada huruf mad dan ada huruf lin. Oh iya. Mungkin sampai sini saja untuk sifatul huruf sudah selesai. Ya, muqaddimah sudah selesai, makharijul huruf sudah selesai, sifatul huruf sudah selesai. Ada waktu 3 menit, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Baik, tafadhol. terkait tentang bab makharijul huruf, ya ini pada huruf ra, di situ disebutkan disebutkan bahwasanya zuhr, yakni zuhrul lisan. Nah, di sini apakah sama antara ra'sul lisan dan zuhrul lisan? Seperti itu. Oke, pada makhraj huruf ya. Coba saya naikkan ke atas dulu. Warra yudanihi lidhohrin ya. Coba Ana mau tanya. Dhohrun lisan, mana dhohr? Punggung lidah. Terus yang kedua tadi antum menanyakan apa? Ra'sul lisan. Ra'sul lisan. Mana rasul? Kepala lidah. Coba di mana punggung lidah dan mana kepala lidah? Setahu anak ketika anak membaca di beberapa kitab seperti kitab Hilyatul Tilawah, Ra'sul lisan ada at-tarf muntaha at-tarf. Bagaimana, Afwan? Setahu ketika mempelajari masalah ra'sul lisan, di situ termasuk yaitu di kepala lidah bagian ujung, bagian ujung seperti ini. Betul. Sementara zuhr itu punggung lidah bagian tarful lisan tetapi masuk ke dalam punggung seperti itu. Oke, jadi karena memang tadi ya makharijul huruf ini masalah ijtihadi. Jadi untuk para ulama saja memang banyak berpendapat. Yang penting dan paling penting dan ketika kita perlu perhatian khusus untuk huruf ra sendiri yang penting ditakrirnya ya, antara 1 sampai 3 saja. Kalau misal mau yang make dhohrul lisan boleh, mau pakai ra'sul lisan boleh, yang penting asalkan getarannya jangan lebih dari 3, kurang dari 1.
memang beda Ustaz antara dhuhril lisan dan ra'sul lisan. Gitu ya. Kalau Imam Ibnu Jazari sendiri di sini menyatakan dhuhrin adkhal ya. Dhuhrin berarti punggung lidah, berarti lebih dalam lagi. Yang tadi saya menyatakan ya, ini lidah berarti dia dalam lagi. Berarti ro-nya berarti harus melekat sekali. Sekarang Anda tanya, huruf ro punya sifat apa saja? Nah, itu nanti muncullah di situ. Kita pakai ra'sul lidah, ra'sul lisan atau dhuhrul lisan. Kita pertimbangkan dari sifatul huruf. Huruf ro punya sifat apa saja? Itu harus kita timbang sebetulnya. Ya, huruf ro punya sifat apa aja? Salah satunya lah. Salah satunya takrir, yang lainnya yang mungkin enggak tidak memiliki yang memiliki lawan. Huruf ro, jahar ya, jahar. Terus apa lagi? Bainiyah. Terus istifal. Terus apa lagi? Infitah dan izlaq. Lah, berarti itu ada lemah. Lemahnya berarti berapa? Izlaq lemah. Infitah lemah. Terus istifal juga lemah. Lemahnya udah 3. Bainiyah kuat. Kuatnya 1. Jaharnya 1. Berarti antara lemahnya 3. Kuatnya 2. Takrir. Takrir itu punya sifat kuat. Berarti 3. Berarti antara 3. Kuatnya 3, lemahnya 3. Berarti dia sama-sama, Set. Jadi jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah juga. Jadi bainahu aja, antara dhuhrul lisan dan ra'sul lisan saja, tengah-tengahnya saja. Yang penting takrirnya jangan lebih dari 3 atau kurang dari 1. Seperti itu. Kalau mungkin Imam Jazari menjelaskan di sini dhuhrul lisan. Pakainya punggung lidah. Seperti itu. Padahal kalau di sifatnya pertengahan ya, kuatnya 3, lemahnya 3. Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Afwan. Mungkin kalau misal kurang jelas mungkin bisa chat Ana saja gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini sudah jam 17.45. Kita molor 15 menit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan molornya waktu karena memang perlu penjelasan khusus di masalah makhraj dan sifat ini. Antum mau lebih detailnya lagi pada pembahasan Nuniyah Sakhawi. Ya, itu tentang makhraj dan sifat dan pendalamannya lebih jelas di matan Nuniyah Sakhawi. Insyaallah di pertemuan depan kita bahas tentang bait yang ke-27 at-tajwid. Gitu ya. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, kalau ada kebenaran semuanya datangnya dari Allah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat maupun japri saya gitu ya. Kalau mungkin kurang jelas bisa melihat tayangan YouTube, tayangan ulang biar mungkin bisa ditulis gitu ya. Karena ini kan terlalu cepat gitu ya. Kalau YouTube kan bisa di pause, bisa di start lagi gitu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat berbuka puasa. Semoga amalan puasa kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita lakukan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.